Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah datang di Power Focus Pagi, Senin tanggal 19 Juni tahun 2017 bersama saya Kevin Juido. Pada hari ini kami akan menjelaskan prediksi perdagangan pada hari ini. Semoga ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk Bapak Ibu semua. Oke. Hmm. Oke, yang pertama hari ini saya akan memberi info dulu pada perdagangan kemarin atau 0,91% di level 5.723. Pelemahan ini juga dikarenakan memang 10 sektor melemah dan yang paling lemah adalah sektor perdagangan atau trade di minus 1,93% di level 901,62, lalu juga naik 1% di level 1.468, dan juga basic industry minus 1% di level 609,53. Nah, pelemahan ini juga tidak berbanding lurus dengan investor asing baru yang mencetakkan, melihat Hang Seng ditutup menguat, akan Eido melemah minus 1,13% di level 27,05. Gold juga melemah terbatas di minus 0,01% di level 1253. Oil mencetakkan penguatan 0,62% di level 44,74. Memang secara sentimen oil memang perdagangannya diperkirakan range-nya berada di 44 sampai dengan 46 Bapak Ibu untuk di bulan ini, dikarenakan memang Amerika produksi yang kuat, dalam arti produksinya uh, bukan terbatas lagi, tapi produksi minyaknya malah OPEC juga masih dalam proses pemangkasan produksi, namun pemangkasan produksi ini tidak diimbangi dengan penguatan yang ada di Amerika, sehingga pelaku pasar menginginkan untuk OPEC memangkas produksi lebih tinggi lagi, sehingga harga minyak itu akan kembali menguat. Namun banyak negara-negara pengekspor minyak masih mempertimbangkan alasan itu, dikarenakan juga secara fundamental negara ini juga mempengaruhi si perusahaan apakah akan apakah memangkas lebih atau memangkasnya tidak terlalu lebih. Yang kedua, kita bisa lihat oil juga, coal kembali lagi melemah di minus 0,037 di level 79,95, dan CPO kembali lagi menguat 3,70% di level 2.656. Memang dari sentimen CPO sendiri menguat dikarenakan memang musiman di bulan Ramadan dan menjelang Fitri memang kan harganya meningkat, apalagi diimbangi juga Malaysia mengekspor harga komoditas CPO juga, maksud saya apalagi Malaysia yang mengekspor di bulan-bulan Ramadan ini cukup tinggi Bapak Ibu. Dan memang ada sentimen positif juga dari India, khususnya lewat uh, data data bahwa India yang terbesar di dunia berdasarkan data terima dari Bank Dunia, sejumlah 61 yang terbaik juga di prediksi yang seperti itu. Lalu kita juga balik lagi ke USD dan IDR, kemarin juga muat 13.299. Nah, untuk edisi hari ini IHSG saya melihat dari indikator stokastik dari Ibu
indikator stokastik ini stokastik maksudnya indikator teknikal IHSG sendiri masih bergerak di rentan di 5.723. Nah, saya melihat adanya pola reversal kebalikan arah yang akan mengindikasikan adalah menuju level recent yaitu di level resisten 5.714 dan juga 5.731. Jadi kalau saya perhatikan untuk perdagangan hari ini IHSG masih bergerak melemah, namun pelemahan ini cenderung terbatas dikarenakan juga pelaku pasar juga masih liburan di minggu ini, jadi agak tidak mau sentimen positif dalam dan juga sentimen di luar juga masih belum mempengaruhi dari IHSG. Jadi saya memprediksikan pada hari ini IHSG akan bergerak melemah, namun cenderung terbatas dan pergerakannya itu bergerak di level support 5.667 dan level resisten di 5.731. Terus untuk saat ini juga news kita akan pinjamkan angka usaha sebesar 525 miliar untuk kita sendiri. Memang ini perusahaan yang bergerak di dalam infrastruktur dan korporasinya konstruksi dan investasi negara akan memberikan pinjaman senilai 5 juta Taurut untuk PT Kresna 97. Nah, seperti diketahui juga Kresna Kusuma Diandra adalah perusahaan yang mengelola ruas jalan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu, di mana mayoritas sahamnya dengan posisi 60% dimiliki oleh Waskita Taurut. Nah, memang visi dari Waskita Taurut terhadap Kresna Kusuma Diandra ini memberikan potensi untuk kenaikan laba di tahun ini. Dan juga kita bisa lihat juga kita juga banyak proyek-proyek di tahun ini karena memang kebijakan dari pemerintah khususnya kebijakan dari Presiden Jokowi untuk pembangunan infrastruktur ini membuat sentimen-sentimen positif bagi perusahaan yang bergerak di infrastruktur, salah satunya Waskita, Bapak Ibu. Lalu kalau saya lanjut, kita bisa perhatikan juga bumi, maksud saya pada waktu kemarin hari Jumat ini akan RUPS kemarin Bapak Ibu dan menghasilkan salah satu sesuatu kesepakatan juga dari bumi, yaitu masukkan. Jadi memang di sini kemarin RUPS ini menambah komisaris dari independen. Yang pertama itu dari CIC bernama Jinping MA dan komisaris dan juga yang terakhir ada Mas Carney Argendem Found dari Bondholders. Jadi memang dan direktur barunya juga Bumi itu dari CIC itu direktur Wang Yao, yang kedua direktur Hayo Yu CIC juga, dan terakhir direktur Wan Suefeng dari CDB. Jadi memang untuk Bumi sendiri memang ada rencana untuk Rakisu Bapak Ibu. Namun dari Rakisu sendiri itu memang terbagi jadi dua antara seri A dan seri B. Seri B sendiri memang fokusnya itu kepada kreditur dan memang ada pihak dari kreditur untuk memasukkan beberapa orang dari pihaknya, salah satu CIC maupun CDB untuk masuk dalam perseroan tersebut. Ini dilihat dari kemarin RUPS dan RUPS-nya tersebut juga sudah disetujui oleh nasabah, maksud saya bukan nasabah, dari investor, dan juga ini memberikan potensi untuk Bumi segera menyurati ke OJK sore hari ini, dalam arti sore hari ini yang kemarin hari Jumat Bapak Ibu. Jadi memang ini untuk di momen ini sudah diproses surat dari OJK dan kita juga masih menunggu sentimen dari OJK bagaimana
sehingga ini bisa mempengaruhi harga saham bumi pada saat ini. Untuk saat ini saya sarankan untuk bumi ini long term, namun short term itu kan yang pertama itu dari Adikarya. Ini kita perhatikan bahwa Adikarya sudah berada di area support. Ini sekarang harganya di 2180 dan memang area support paling untuk sekarang ini ada di 2160 sampai dengan 2180. Kita juga bisa spekulasi Bapak Ibu untuk beli di area tersebut dikarenakan memang kalau harga sudah berada area stokastik sudah berada di area zona oversold yang mengindikasikan adanya reversal beli di area 2060 sampai dengan 2170. Sisa tersebut tidak tertebus, Bapak taking profit di area 2263. Ini kita bisa taking profit, namun bila mana tertembus, Bapak Ibu bisa melanjutkan targetnya di area paling kuatnya itu di 2380. Namun kalau saya perhatikan memang secara teknis masih sentimen positif yang panjang ya Bapak Ibu ya. Dalam maksud adalah uh, kuartal 2 ini beberapa pelaku pasar hanya trader saja, hanya taking profit aja. Namun untuk nanti di kuartal 2 bila mana nanti laporan kuartal 2 ini keluar, ini juga bisa ada potensi untuk sentimennya naik terus Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu untuk Adikarya. Lalu yang ketiga kita akan bahas tentang AALI. Untuk AALI sendiri saya sarankan ini sekarang sudah berada di area, maksud saya sudah ada di harga 1450. Memang kalau saya perhatikan kemarin ini tanggal 14 Juni ini menguat cukup tinggi juga. Namun kalau diperhatikan secara short term ini sebenarnya kita bisa taking profit dulu Bapak Ibu karena ada potensi ini ada penurunan dikarenakan ada candle doji Bapak Ibu. Jadi candle doji ini adalah penguatan dari list ini sudah tertahan dari tanggal 16 Juni tertahan dari penguatan dari bearish. Jadi bullish tertahan sehingga ada potensi bearish pada perdagangan hari ini akan menang sehingga ada penurunan. Jadi saya memberi saran untuk Bapak Ibu bila mana ada sahamnya di area sini, Bapak Ibu bisa taking profit dan profit di garis resisten karena ada potensi penurunan dagangan ini dan nanti ada bila mana dia turun kita bisa akumulasi beli lagi. Namun kalau saya perhatikan bila mana area ini sudah tertembus dan memang memang AALI muat, ini kita juga bisa melihat target selanjutnya di area 14.125. 160 maaf maksud saya 14.650. Jadi 1650 ini target kedua. Jadi bergerak ini saya rasa Bapak Ibu karena kalau misalnya harga tertembus dari break up
dari 14.400 ini ada potensi untuk lanjut di 14.650. Jangan ini hari ini melemah, saya sarankan untuk Bapak Ibu take profit. Dikarenakan saya memperhatikan ada candle doji yang mengindikasikan adanya tren penurunan untuk hari ini. Dan ini kita bisa taking profit dulu Bapak Ibu, ada potensi seperti itu. Terus, namun secara tren, saya saranin memang untuk Ali sendiri ada potensi ke 14 650 dikarenakan ada ceritanya menguat. Oke, itu rekomendasi hari ini Bapak Ibu ada pertanyaan silakan. Oke, bila mana ada pertanyaan dipersilakan Bapak Ibu bertanya.